Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita ucapkan terima kasih atas nikmat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi manajemen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Henry selaku pembimbing akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Siti Mayangsari. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Perhotelan. NIM 2019 110121. Di sini judul yang saya ambil yaitu pengambilan keputusan taktis. Pengertian dari pengambilan keputusan taktis adalah pemilihan dari berbagai alternatif dengan hasil langsung atau terbatas yang terlihat. Tujuannya untuk memilih strategi alternatif sehingga dapat tercapai dalam jangka waktu panjang. Pengambilan keputusan taktis merupakan model keputusan yang didasari informasi akuntansi diferensial sehingga manajemen memperoleh gambaran terdapat potensi dan kemampuan perusahaan dalam peluang untuk meningkatkan perusahaan laba. Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan taktis ada 5, yaitu yang pertama, membeli atau memproduksi barang sendiri. Yang kedua, menghentikan atau melanjutkan. Yang ketiga, menerima atau menolak pesan khusus. Yang keempat, menjual atau memproses lebih lanjut. Yang kelima, keputusan baruan produk. Yang pertama, membeli atau memproduksi sendiri. Pertimbangan yang digunakan, kapasitas mesin, apakah masih ada kapasitas yang masih menganggur, memiliki kemampuan untuk membuat sendiri, terdapat biaya tetap yang belum terserap secara keseluruhan, ada tawaran produk sejenis di pasar. Berikut contoh membeli atau memproduksi sendiri. Sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan membuat suku cadang sebanyak 100 unit. Harga yang ditawarkan oleh pasar seandainya membeli dalam bentuk barang jadi adalah 350 per unit. Biaya yang diperlukan apabila memproduksi untuk komponen bahan baku adalah terdiri dari bahan baku, tarif 50, total biaya 5.000, tenaga kerja, fee, tarif 100, total biaya 10.000, total biaya overhead, fee, tarifnya 30, total biaya 3.000, biaya overhead, T terhindar, tarif 90, total biaya 9.000, total biaya produksi dengan tarif 27, total biaya 27.000. Perhitungan manfaat biaya. Harga beli 350.000 dikali 100.000 sama dengan 35.000. Tafsiran biaya produksi 27.000. Penghematan biaya yang diperoleh adalah harga beli dikurang dengan harga tafsiran produksi sama dengan 12.000. Maka keputusan yang diambil dari perusahaan akan memperoleh harga sendiri karena lebih menguntungkan adanya penghematan biaya. 2. Menghentikan atau melanjutkan. Pengambilan keputusan taktis ialah memutuskan apakah suatu segmen atau lini produksi dipertahankan atau dihentikan.
Sebagai contohnya, Matres memproduksi balok, bata, dan genteng. Estimasi laba rugi yang dibuat setiap segmen dilihat dari tabel. Terdapat 3 produk yang diproduksi, yaitu balok, bata, dan genteng. Kemudian total penjualan ketiga produk tersebut sebanyak $1.450. Lalu dikurangi oleh beban variabel dari produk tersebut sebanyak $870, sehingga diperoleh margin kontribusi sebanyak $580. Kemudian dikurangi kembali oleh beban tetap langsung, yaitu terdiri dari iklan dan gaji. Untuk iklan sebanyak $30 dan gaji sebanyak $112. Kemudian dari penyusutan sebanyak $103. Dari total pengurangan beban tetap langsung dan penyusutan ketiga produk tersebut sebanyak $245, sehingga diperoleh margin per segmen sebanyak $335. Kemudian dikurangi kembali oleh beban tetap umum sebanyak $335. Setelah dikurangi, diperoleh beban operasional sebanyak $210. Terdapat analisa menghentikan atau melanjutkan. 1. Proyeksi kinerja segmen genteng menunjukkan margin yang negatif. 2. Meningkatkan penjualan sudah tidak memungkinkan karena pasar sudah jenuh. 3. Merugikan biaya sudah tidak memungkinkan karena sudah ditekankan sejak 2 tahun yang lalu. Keputusan dibagi perbaikan kinerja sudah tidak bisa dilakukan di segmen, sehingga manajemen memutuskan untuk menghentikan segmen genteng. Dalam menghentikan segmen genteng, maka ada penghematan dan menaikkan laba sebesar $35. 3. Menerima atau menolak pesan khusus dalam pengambilan keputusan taktis adalah: keputusan pesan khusus berfokus untuk menerima atau menolak pesan khusus. Contohnya, perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan masih mempunyai kapasitas 20% untuk menerima pesan khusus. Perusahaan hanya memproduksi pada es krim premium. Jumlah produksi dibagi 16.000 unit. Kontribusi lainnya ingin memesan 2.000 unit es krim dengan harga per unit $1,5 dan setuju untuk membayar biaya transportasi. Berdasarkan perhitungan biaya, maka pesanan tersebut mempunyai harga di bawah harga normal untuk di bawah harga produksi. Di sini dapat kita lihat daftar belanja pembuatan es krim premium, yaitu total biaya variabel, biaya tetap, total biaya harga grosir. Untuk komponen pembuatan es krim, yaitu susu, gula, penyedap, tenaga kerja, pengemasan, komisi, distribusi, dan lain-lainnya. Untuk harga grosir yaitu 200 per item. Menerima atau menolak pesan khusus pengambilan keputusan taktis adalah:
biaya tetap akan terjadi walaupun tidak ada tambahan pesanan, sehingga tidak masuk sebagai biaya relevan dalam biaya pesanan. Tidak ada komisi dan distribusi karena distributor langsung berhubungan dengan perusahaan langsung sebagai produk es krim untuk analisa, menerima atau menolak pesan tersebut. Berikut tabel dan daftar belanja pembuatan es krim premium. Di sini kita bisa melihat jenis-jenis bahan yang digunakan untuk pembuatan es krim premium dan terdiri dari harga-harga untuk pembuatan bahan premium. Di sini termasuk ada total tenaga kerja langsung, total biaya variabel, biaya tetap, total biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan dan laba. Di sini kita bisa lihat untuk rinciannya. Untuk analisa pemesanan sesuai tambahan pemesanan terbagi menjadi 3 kelompok: menerima, menolak, dan perbedaan. Pendapatan biaya variabel terdiri dari susu, gula, penyedap, tenaga kerja, pengemasan, dan lain-lainnya. Total biaya penerima $2.900, menolak 0, perbedaannya $2.900. Untuk labanya, menerima $200, menolak 0, perbedaannya $200. 4. Menjual atau proses lebih lanjut. Pertimbangan yang digunakan memiliki kemampuan untuk proses lebih lanjut. Ada pula pasar untuk menjual produk yang sudah diproses, pendapatan dan biaya diferensial. Berikut bahan produk A. Bahan baku dengan tarif 2.000, total biaya 20 juta, tenaga kerja variabel 1.000 dengan total biaya 10 juta, biaya overhead pabrik variabel 1.500 dengan total biaya 15 juta, biaya overhead pabrik tetap dengan tarif 1.300, total biaya 13 juta, biaya admin dan biaya umum tetap dengan tarif 500, total biaya 5 juta, total biaya pemesanan tetap tarif dengan tarif 750, total biaya 750. Total biaya penuh produk A dengan tarif 750.000, total biaya 70.500. Proses lebih lanjut atau menjual. Data tambahannya: A. Unit yang terjual 10.000, harga per unitnya adalah 10.000 per unit. B. Total biaya yang diperlukan adalah 70.500. C. Laba bersih yang diperhitungkan 29.500. Diproses menjadi produk A, tidak memerlukan investasi mesin baru. E. Tambahan yang diperlukan untuk proses lebih lanjut adalah 5.000 per unit dan harga jual setelah proses adalah 18.500. Di sini kita bisa lihat keterangannya atau rumusnya. Pendapatan diferensial adalah 85.000, biaya diferensial 50.000, total laba diferensial 35.000. Maka jumlah proses yang lanjut memberikan tambahan laba sebesar 35.000. 5.
Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk memiliki cerminan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait dan manajer akan memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Pemilihan produk ini akan menemui kendala sumber daya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dengan solusi perbandingan produk yang dihasilkan untuk menghasilkan total laba maksimum atau maksimal. Contohnya, perusahaan produk X dan Y, margin kontribusi X $25, Y dibagi $10, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi X dibagi 2 jam dan Y dibagi 0,5 jam. Kapasitas maksimum per tahun adalah 40 jam. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Manajer harus memiliki alternatif yang dapat memaksimalkan laba. Berikut tabel bauran produk terbagi menjadi 2, alternatif 1 dan alternatif 2, yaitu terdiri dari produksi, total jam, dan margin. Untuk total margin 1 500, total margin 2 800. Konstritis dibagi jam mesin maksimal 40.000. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.